Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkuliah pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran yang berjudul Komponen Dasar Pembelajaran. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Haji Din Wahyudin. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Afifah Indah Lestari, kedua ada Agita, ketiga ada Ayesa Aprilia Sundawati, dan Putri Salma Nurmalasari atau saya sendiri. Nah, baik, masuk ke dalam materi. Komponen dasar pembelajaran. Nah, sebelumnya apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran itu merupakan istilah yang diambil dari terjemahan kata instruction. Nah, banyak orang yang seringkali membedakan antara pembelajaran dan pengajaran, namun ada pula yang menganggap bahwa kedua hal tersebut memiliki arti yang sama. Salah satunya menurut Arif S. Sadiman, beliau mengatakan bahwa pembelajaran dan pengajaran itu memiliki arti yang berbeda, yakni pengajaran itu merupakan hal yang hanya dalam konteks guru dan murid dalam kelas formal. Sementara pembelajaran itu tidak hanya dalam konteks guru dan murid di kelas formal, namun lebih menekankan pada kegiatan belajar siswa melalui usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar sehingga terjadilah proses belajar tersebut. Nah, di sisi lain, ada yang menganggap kedua hal tersebut merupakan hal yang sama maknanya, yaitu karena adanya proses interaksi antara guru dan murid dalam mencapai tujuan. Sehingga dari kedua pandangan tersebut tadi, hal inti atau ciri pembelajaran itu adalah adanya interaksi yang terjadi antara si belajar dan lingkungan belajarnya, seperti interaksi antara guru dan murid yang adil dan terjadi timbal balik antara keduanya, serta sumber belajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian next. Sebelumnya tadi selain ciri-ciri pembelajaran itu adalah terjadinya interaksi, adanya komponen-komponen, yaitu yang pertama adanya guru dan siswa. Nah, guru dan siswa ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu inti pembelajaran adanya interaksi antara guru dan murid. Dapat dilihat dalam uraian berikut adalah guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mengajar, membimbing, dan membina peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, namun untuk seorang guru ini pada kenyataannya di lapangan itu banyak dijumpai masalah atau isu seperti yang pertama adalah penampilan atau performance guru di depan kelas dalam KBM itu belum memuaskan. Kemudian yang kedua, kemajuan dan perkembangan iptek mulai menuntut adanya penyesuaian dari guru untuk mengembangkan pendidikan di sekolah. Nah, kemudian mengapa guru itu harus melakukan pekerjaannya dengan baik? Karena keberhasilan suatu penerapan strategi pembelajaran itu sangat tergantung dengan guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, akan berbeda pada seorang guru yang hanya memberi dan menyampaikan materi dengan seorang guru yang menganggap bahwa mengajar diperlukan dedikasi tinggi dalam melakukan proses pemberian bantuan kepada siswanya. Peran guru itu tidak terbatas sebagai pengajar saja, tapi sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, sebagai seorang guru, setelah guru itu mempelajari kurikulum, guru kemudian membuat desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa, kemudian tujuan yang ingin dicapai, kemudian teori belajarnya seperti apa, dan
karakteristik bahan materinya seperti apa, menggunakan metode apa, dan media serta unsur lainnya sebagai penunjang, sehingga nantinya implementasi pembelajaran itu akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu dapat terlihat dari aspek-aspek siswanya, yaitu siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kemudian sikap dan penampilan seorang siswa tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran juga. Next. Kemudian masuk pada komponen yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa atau tentang tingkah laku bagaimana yang diharapkan dari siswa setelah ia menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Nah, pokoknya intinya dari tujuan pembelajaran itu adalah merupakan target yang ingin dicapai. Biasanya tujuan pembelajaran merupakan tujuan antara dalam mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni seperti tujuan pendidikan dan pembangunan nasional. Next. Nah, ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini bersifat umum dan merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara atau Pancasila kalau di Indonesia. Nah, yang kedua ada tujuan institusional atau lembaga. Adalah tujuan yang bersifat konkret dan merupakan hal yang ingin dicapai setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, hal ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Makanya setiap sekolah atau lembaga pendidikan itu memiliki tujuan institusionalnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada tujuan kurikuler. Merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi dan dapat dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pengajaran. Tiap bidang studi atau tujuan kurikuler ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional. Kemudian masuk pada yang tujuan instruksional atau pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran dan dibedakan menjadi dua, yakni ada yang umum dan khusus. Yang pertama, yang umum itu tujuannya itu sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Dan tujuan ini itu dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada dalam GBPP. Kemudian yang khusus, tujuan instruksional pembelajaran khusus itu merupakan penjabaran dari tujuan instruksional yang umum yang tadi. Tujuan ini dirumuskan oleh pengajar atau guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum itu dapat lebih dispesifikasikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Next. Kriteria, nah ada kriteria dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Nah, ada beberapa hal yang menjadi patokan, yaitu yang pertama ada menggunakan kata kerja operasional. Contohnya itu misalnya siswa dapat menerapkan rumus apa atau bukan. Jadi kata kerja operasionalnya itu adalah menerapkan, jadi bukan seperti siswa dapat memahami. Nah, itu bukan seperti itu. Terus kemudian harus bentuk hasil belajar, bukan yang dipelajari. Nah, contohnya itu seperti siswa dapat menjelaskan bla bla bla. Tapi jadi bukan siswa dapat mengetahui cara-cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, jadi ini tuh harus lebih ke bentuk hasil belajarnya, bukan apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, berbentuk tingkah laku siswa dan bukan tingkah laku guru. Contohnya siswa dapat bla bla bla, bukan malah guru dapat menjelaskan apa, bukan. Nah, kemudian hanya meliputi satu jenis kemampuan. Nah, ini tuh agar mudah dalam menilai pencapaian tujuan, biasanya bisa lebih dari satu, dan setelah diadakan tes, ya seperti itu. Kemudian
dalam tujuan instruksional khusus itu untuk mempermudah penjabarannya bisa dilakukan dengan memilah menjadi 4 komponen, yaitu A, B, C, D. Yang pertama ada A atau audience, yaitu merupakan sasaran siapa yang belajar. Nah, ini tuh dirumuskannya secara spesifik agar lebih jelas siapa tujuan belajar itu diarahkan. Contohnya seperti siswa SD kelas 6 atau siswa SMA kelas 1, semester 1, dan sebagainya. Kemudian B ada behavior, merupakan perilaku spesifik yang diharapkan dilakukan atau dimunculkan siswa setelah melakukan pembelajaran atau KBM. Nah, rumusan perilaku ini mencangkup kata kerja aktif, transitif, dan objeknya. Contohnya menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, misalnya kayak gitu. Ya, kemudian ada C atau condition. Condition itu merupakan keadaan atau syarat yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa saat dites. Biasanya contohnya dengan mengamati atau tanpa membaca kamus atau menganalisis dengan benar dan sebagainya gitu. Terus ada D yaitu degree, atau merupakan batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Nah, biasanya penentuan batasnya itu tergantung pada jenis bahan materi atau penting tidaknya materi atau tinggi rendahnya sekolah, sifat kemampuan yang harus dimiliki misalnya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya kayak gini, contohnya paling sedikit 3 buah. Nah, atau paling lambat 1 minggu, atau minimal 80% dan sebagainya. Paling kayak seperti itu batas minimalnya. Next. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan dengan kalimat yang jelas, pasti, dan dapat diukur. Nah, yang dimaksud dengan jelas adalah tujuan pembelajaran harus diungkapkan secara tertulis dan diinformasikan kepada siswa sehingga siswa dan pengajar mempunyai pengertian yang sama tentang apa yang tercantum dalam tujuan pembelajaran. Jadi nggak miskom gitu ya. Nah, kemudian ada klasifikasi tujuan pembelajaran. Nah, menurut Umar Hamalik, klasifikasi tujuan pembelajaran ada 3 bagian, yakni yang pertama adalah tujuan pembelajaran berdasarkan pendekatan. Yang kedua ada berdasarkan sumber, yang ketiga berdasarkan jenis kemampuan atau perilaku. Nah, yang berdasarkan pendekatan tujuan pembelajaran berdasarkan pendekatan itu dikelompokkan menjadi yang pertama ada tujuan jangka panjang atau long term. Biasanya tujuan ini merupakan berupa pengetahuan dan keterampilan yang digunakan sepanjang hidup gitu. Tujuan ini biasanya terkait dengan nilai-nilai yang bersifat ideal atau nilai filosofis sebagai tatanan nilai yang dianut sepanjang hayatnya gitu. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran atau course, berkaitan dengan bidang studi yang akan diajarkan. Kemudian ada tujuan setiap unit pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan tujuan setiap pokok bahasan dalam setiap materi, setiap bidang studi biasanya. Kemudian tujuan latihan, yaitu tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, bertujuan untuk mengajarkan aspek latihan berupa keterampilan dan lebih cenderung bersifat praktek. Nah, tujuan pembelajaran berdasarkan sumbernya itu biasanya dapat didasarkan atas kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan individu. Nah, berdasarkan jenis kemampuan atau jenis perilakunya, belum membagi tujuan pembelajaran menurut jenis kemampuan yang tercantum di dalamnya, yaitu ada yang pertama, tujuan yang mempunyai titik berat kemampuan berpikir atau disebut dengan tujuan dalam kawasan kognitif.
Yang kedua, ada tujuan yang mempunyai fokus keterampilan melakukan gerak fisik, disebut tujuan dalam kawasan psikomotor. Yang ketiga, ada tujuan afektif yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati atau attitude yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Nah, dalam ranah kognitif ini, karena menekankan pada aspek intelektual dan memiliki jenjang dari yang rendah sampai yang tinggi, ya. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan itu biasanya menitik beratkan pada aspek ingatan terhadap materi yang telah dipelajari, mulai dari fakta sampai teori. Kemudian ada pemahaman. Kemudian pemahaman itu merupakan langkah awal untuk menjelaskan dan menguraikan sebuah konsep atau pengertian. Pemahaman itu dapat berupa kemampuan memperkirakan biasanya dan menafsirkan. Misalnya kayak memahami fakta dan prinsip, menafsirkan bahan lisan, menafsirkan bagan, menerjemahkan bahan verbal ke rumus matematika, dan sebagainya. Kemudian ada penerapan atau aplikasi. Nah, penerapan itu merupakan kemampuan untuk menggunakan bahan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru atau nyata. Biasanya meliputi aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, teori. Nah, kemudian ada analisis atau pengkajian. Nah, analisis itu merupakan kemampuan dalam merinci bahan itu menjadi bagian-bagian supaya strukturnya itu mudah dipahami. Kemudian ada sintesis, merupakan kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan yang baru yang menitik beratkan pada tingkah laku kreatif dengan cara memformulasikan pola dan struktur baru. Contohnya itu seperti menulis cerita pendek yang kreatif, atau menyusun rencana penelitian, atau menggunakan bahan-bahan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, merupakan kemampuan dalam mempertimbangkan nilai untuk maksud tertentu berdasarkan kriteria internal dan kriteria eksternal. Contohnya seperti menilai sebuah karya orang lain, atau bisa juga memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni, atau membuat justifikasi terhadap sebuah fenomena atau kehidupan sosial dan lain sebagainya. Kemudian next ada ranah afektif. Nah, menurut Bloom, Krathwohl, dan Masia, ranah afektif dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama itu ada penerimaan. Nah, penerimaan atau dalam bahasa Inggrisnya itu receiving. Nah, ini tuh misalnya kemampuan siswa untuk mau mendengarkan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau media pembelajaran yang melibatkan perasaan atau antusiasme dan semangat belajar yang tinggi. Kemudian ada sambutan. Sambutan itu atau responding. Ya, responding itu merupakan kemampuan siswa untuk memberikan timbal balik positif terhadap lingkungan dan pembelajaran. Misalnya seperti menyimak atau menanggapi atau bertanya dan berempati. Nah, kemudian ada menilai atau valuing. Nah, ini tuh penerimaan terhadap nilai-nilai yang ditanamkan dalam pembelajaran, membuat pertimbangan terhadap berbagai nilai untuk diyakini dan diaplikasikan. Kemudian ada organisasi. Dalam hal ini kemampuan siswa dalam hal mengorganisasikan suatu sistem nilai. Kemudian ada karakterisasi dengan suatu kompleks nilai, misalnya siswa menyatukan nilai musik ke dalam kehidupan pribadi dan menerapkan konsep tersebut pada hobi pribadinya. Kemudian ada kegunaan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan kriteria yang pasti sehingga kemampuan belajar siswa dapat diukur.
Yang kedua yaitu memberikan kepastian mengenai kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dari siswa. Kemudian yang ketiga memberikan dasar dalam mengembangkan alat evaluasi. Yang keempat memberikan petunjuk kepada desainer pembelajaran untuk menentukan materi dan strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu memberi petunjuk yang jelas bagi siswa tentang apa yang akan dipelajari dan apa yang akan disajikan atau dinilai dalam mengikuti suatu bidang studi. Nah, pada komponen selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok 5 yang lain. Silahkan. Yang ketiga, komponennya di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu adalah sebuah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Materi pembelajaran merupakan suatu sumber belajar untuk siswa. Materi yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah suatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran. Nah, materi pembelajaran juga perlu dipilih dengan tepat agar dapat membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara evaluasi yang berbeda-beda. Ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran sangat perlu diperhatikan agar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Menyampaikan materi pembelajaran lebih baik sesuai dengan perkembangan siswa. Dengan demikian, materi pembelajaran ini merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pembelajaran, sebab materi adalah inti dari proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian yang keempat ada metode pembelajarannya. Yang pertama, metode dan teknik di dalam proses belajar mengajar tergantung pada tingkah laku yang terkandung di dalam rumusan tujuan. Metode dan teknik yang digunakan untuk tujuan yang menyangkut pengetahuan akan berbeda dengan metode atau teknik untuk tujuan yang menyangkut terhadap keterampilan atau sikap. Nah, yang pertama ada strategi ekspositori klasikal. Dalam strategi pembelajaran ini, guru akan lebih banyak menjelaskan pesan yang sebelumnya telah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerima pesan yang telah terjadi. Contohnya itu kayak guru cuman ngasih materi gitu, menjelaskan materinya gitu, terus siswanya memperhatikan saja si gurunya gitu. Dan biasanya dilakukan apabila jumlah siswanya cukup banyak, sumber pembelajarannya terbatas atau sedikit, media lain tidak ada, waktu yang tersedia sangat sedikit dibandingkan dengan materi pembelajaran yang lebih banyak. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini sebagai salah satu metode mengajar yang mempunyai peranan meningkatkan kadar berpikir siswa. Dapat digunakan untuk mendiagnosa perkembangan siswa, menentukan tingkat kemampuan kognitif siswa, menetapkan studi tambahan, dan memperkaya materi pembelajaran. Semua pertanyaan tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori dasar. Yang pertama ada konvergen, itu terfokus kepada tujuan yang lebih terbatas atau lebih terarah terhadap jawaban tertentu. Yang kedua ada divergen atau terarah kepada respon siswa yang bervariasi terhadap pertanyaan guru. Setiap siswa dapat merespon berbeda dari yang lain. Nah, yang ketiga ada evaluatif, pertanyaan divergen yang ditambah dengan evaluasi berdasarkan kriteria. Nah, jika siswa merespon terhadap suatu pertanyaan dan kemudian responnya itu diikuti dengan argumentasi atau alasan berdasarkan kriteria, maka pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan evaluatif. Nah, yang ketiga ada strategi heuristik. Terdapat 2 substrategi belajar mengajar pada strategi heuristik, yaitu discovery dan inquiry. Discovery adalah proses mental di mana individu mengasimilasi konsep atau prinsip. Atau dengan kata lain, proses discovery terjadi apabila siswa terlibat dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Sedangkan untuk strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencapai dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang keempat ada pengajaran perorangan atau individual.
Pengajaran perorangan dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pengajaran klasikal, terutama dengan maksud yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang kedua, memaksa siswa untuk belajar lebih aktif, dan yang ketiga untuk mengatasi kesulitan bagi guru-guru yang kurang berkompeten. Nah, selanjutnya silahkan untuk anggota kelompok yang selanjutnya. Selanjutnya ada media pembelajaran. Next. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, di sini media pembelajaran yaitu yang dapat dipandang sebagai alat dan bahan yang digunakan guru atau instruktur atau sumber belajar lainnya. Untuk mempermudah proses belajar siswa melalui media, siswa dapat memperoleh pesan, memperkuat, dan memperluas pengetahuan dalam media pembelajarannya. Next. Nah, media pembelajaran ini yaitu bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, atau slide bahan percetakan, tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar seperti dokter dengan mesin nada, atau juga bisa berupa sebagai kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, merubah sikap siswa, dan memilih keterampilan seperti dalam kegiatan dharma wisata, demonstrasi, dan sebagainya. Next. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Nah, dalam fungsi media pembelajaran di sini ada 10, yaitu yang pertama yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Contohnya di mana pada saat pembelajaran kita dapat merekam atau memotret pembelajaran sehingga dapat digunakan saat diperlukan. Yang kedua ada memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Nah, dalam contohnya yaitu seperti di mana guru dapat menyajikan bahan pembelajaran yang bersifat abstrak sehingga menjadi konkret sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dalam media pembelajarannya. Yang ketiga ada kesempatan belajar yang lebih merata. Nah, contohnya yaitu kesempatan belajar itu yang lebih mengutamakan di mana pemerintah lebih mengutamakan upaya pembangunan gedung sekolah secara merata, sehingga semua memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh fasilitas belajar yang nyaman dan efektif. Yang keempat yaitu pengajaran lebih berdasarkan kepada ilmu, di mana pendidikan itu sejatinya memberikan fokus pada penekanan dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran juga adalah sebuah proses yaitu untuk dapat menuntut ilmu. Yang selanjutnya ada menampilkan objek yang terlalu besar atau dibawa ke ruang kelas. Nah, contohnya yaitu seperti saat melakukan pembelajaran, guru akan mempresentasikan tampilan gambar komputer yang lumayan cukup besar dan tidak bisa dilakukan ke ruangan kelas. Jadi, guru hanya bisa melakukan dengan menggunakan alternatif yang lain. Selanjutnya yaitu memperbesar serta memperjelas objek yang terlalu kecil. Contohnya yaitu seperti dalam pembelajaran kita pasti ada laboratorium yang terdapat lensa yang berfungsi untuk memperbesar bayangan, di mana lensa itu adalah lensa objektif yang untuk mengukur organismenya berukuran kecil, yaitu di mana ukuran kecil itu akan dilihat contohnya seperti semut, rumput, dan bunga daun untuk dapat dilihat dengan baik. Selanjutnya yaitu ada mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat. Seperti media yang digunakan dalam pembelajaran, semua guru di zaman sekarang dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, jadi semua guru itu sekarang yaitu menggunakan media pembelajaran seperti melalui video ataupun media lain untuk menambah pembelajaran supaya dapat dimengerti oleh siswa.
Yang selanjutnya yaitu memperlambat suatu proses gerakan yang terlalu cepat. Di mana contohnya yaitu seperti dalam pembelajaran, jika misalkan ada siswa yang yang tidak paham dengan materi dan saat gurunya menjelaskan, maka gurunya memberikan pembelajaran dengan memperlambat gerakan atau penyampaian pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks, di mana guru itu yaitu menjelaskan suatu objek yang besar hanya karena tidak dapat dibawa ke kelas. Jadi guru tersebut hanya bisa melalui lewat gambar sebagai objek pembelajaran yang dapat memperjelas pandangan siswa dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu memperjelas bunyi-bunyian yang sangat lemah sehingga dapat ditangkap oleh telinga siswa. Nah, contohnya di dalam guru menjelaskan peristiwa seperti tayangan film. Dengan begitu siswa dapat memahami atau mendengar dengan jelas apa yang terjadi dan apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Next. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Nah, dalam klasifikasi media pembelajaran yaitu ada dilihat dari sifat atau jenisnya. Nah, di sini ada 3, yaitu di mana kelompok media yang hanya dapat didengar. Contohnya seperti radio, recorder, dan kaset yang hanya mengeluarkan suara saja. Terus yang selanjutnya ada kelompok media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Dalam pembelajaran kita mengandalkan indera penglihatan yaitu seperti film, foto maupun lukisan yang bisa sebagai membantu pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada media yang dapat didengar dan juga dilihat, yaitu seperti media audiovisual, yaitu media yang hanya memakai unsur suara dan gambar. Next. Selanjutnya ada dilihat dari teknik pemakaiannya. Nah, dilihat dalam teknik pemakaiannya yaitu ada media elektronik. Nah, dalam media elektronik yaitu pembelajaran sepertinya sering menggunakan video, film maupun program komputer. Dalam media non elektronik yaitu contohnya seperti papan tulis, buku maupun modul yang sering dilakukan dalam pembelajaran. Next. Dilihat dari kemampuannya, ada 3 jenis media yang mempunyai jangkauan yang serentak, yaitu contohnya seperti radio dan TV, yang melalui ini siswa dapat mengetahui hal-hal ataupun kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan yang khusus. Jadi sebelum siswa mengetahui hal yang belum dia ketahui, dia sudah melihat maupun pada radio ataupun di TV. Jadi siswa tersebut dapat memahami dan menerapkannya dalam media pembelajaran. Selanjutnya, media yang mempunyai jangkauan yang terbatas. Nah, dalam media yang mempunyai jangkauan terbatas yaitu contohnya seperti ruangan dan waktu pada film, slide, maupun video. Dalam video maupun film kan memiliki batas waktu yang digunakan. Jadi itu termasuk pada mempunyai jangkauan yang terbatas. Nah, media yang dapat dimanfaatkan secara individual yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang berorientasi pada objek, di mana metode tersebut siswa dapat belajar mandiri secara online dengan menggunakan internet, dan siswa juga dapat memperoleh berbagai informasi yang mendukung dengan aktivitas pada pembelajarannya. Next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya Afifah. Di sini akan menjelaskan bagian evaluasi. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Ada Viva.
Ya, baik. Ada Afifah. Nah, di sini ada definisi evaluasi. Nah, evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Nah, melalui evaluasi ini dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran. Nah, berikutnya, di sini ada persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran, antara lain validitas. Validitas ini dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian reliabilitas. Ini menunjukkan kejagaan gambaran hasil yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Kemudian yang berikutnya ada objektivitas. Hasil penilaian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilai. Nah, berikutnya. Kemudian ada representatif. Ini adanya keseimbangan dan keterwakilan setiap tujuan dan pokok materi pembelajaran yang diujikan. Kemudian ada fairness, di mana ia mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Nah, kemudian poin berikutnya ada praktis. Praktis ini dilakukan secara efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, diolah dan ditafsirkan. Nah, berikut ada jenis-jenis evaluasi. Nah, menurut fungsinya, di sini ada evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Nah, pada formatif ini menekankan kepada upaya memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan sumatif ini lebih menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai dan atau kenaikan dan kelulusan siswa. Yang berikutnya diagnostik menekankan kepada upaya untuk memahami kesulitan siswa dalam belajar. Kemudian ada penempatan, yakni menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Baik, berikutnya di sini ada jenis evaluasi menurut caranya. Nah, di sini ada dua, ada evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Nah, ini bedanya apa? Ya, kalau yang kuantitatif ini lebih melakukan evaluasi berdasarkan skala angka ya. Misalnya skala 1 sampai 100 yang akan nilai siswa ya. Kemudian evaluasi kualitatif itu lebih kepada skala huruf ya. Jadi lebih menekankan kualitas. Kalau A itu untuk baik, A itu untuk sangat baik, B itu baik, C cukup, dan seterusnya. Ya. Yang paling tinggi itu adalah nilai A ya. Nah, berikutnya ini jenis evaluasi menurut tekniknya. Ada teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk, dan caranya. Nah, di sini terbagi 3 lagi ya. Kalau teknik tes ini, yang pertama menurut materi yang dinilai. Dibagi menjadi tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Yang kedua, menurut bentuknya, ada tes uraian dan tes objektif. Nah, kalau tes uraian ini kan lebih saya mengisi esai ya, tesnya gitu. Kemudian yang ketiga, menurut caranya, ada tes tulisan, tes lisan, dan tes tindakan. Nah, kalau tes tulisan ini bisa mengisi PG ataupun mengisi esai ya, atau bisa digabung keduanya. Nah, kalau tes lisan ini lebih tes siswa untuk bagian lisannya, jadi bukan berupa tulisannya. Jadi diucapkan secara lisan melalui teori-teori yang sudah dihafalkan dulu, gitu ya. Dan yang akan diteskannya. Dan kemudian tes tindakan.
ini lebih ada terhadap siswa ya. Kalau dari tes tindakan itu kayak tes olahraga bisa salah satunya ya. Kemudian teknik non-tes. Nah, di sini biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Nah, metode pengisian angket adalah salah satunya untuk teknik non-tes. Nah, baik, berikutnya. Di sini ada tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, poin 1. Di sini evaluasi menurut syarat-syarat psikologis bertujuan agar guru mengenal siswa selengkap mungkin dan agar siswa mengenal dirinya seutuhnya. Yang kedua, evaluasi juga berguna untuk mempertinggi hasil pengajaran. Karena itu, evaluasi tidak bisa dipisahkan dari belajar dan mengajar. Dan intinya adalah evaluasi belajar dengan tujuan untuk memperbaikinya. Nah, berikutnya yang ketiga, berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat mengetahui sampai di mana penguasaan bahan pelajaran atau kecakapan masing-masing siswa. Yang keempat, evaluasi dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam mengambil keputusan-keputusan yang efektif dalam pembelajaran. Nah, baik, berikutnya. Nah, di sini ada fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran ya. Selain tujuan tadi ya. Yang pertama ada fungsi formatif. Di sini evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, karena memperbaiki proses belajar mengajar, jadi kan ada siswa, misalnya kalau nilai kurang KKM. Nah, guru tersebut dapat melakukan remedial bagi siswa yang di bawah KKM maupun yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Nah, yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Nah, jadi di sini menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Sini guru dapat mengetahui latar belakang siswa ya. Latar belakang siswanya ya baik secara psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar siswanya yang gitu ya. Terus yang poin keempat ada fungsi seleksi dan penempatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan ya. Nah, gitu. Berikutnya di sini ada prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran ya. Yang pertama adalah mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Nah, jadi ada sampelnya juga ya di sini. Kemudian yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Ya, jadi di sini pertanyaan atau soal-soal ini kan dipilih dulu gitu. Prinsipnya kan begitu. Jadi kalau misalnya soalnya agak ngawur ya atau mengandung jawabannya rancu ya mungkin belum dijadikan patokan hasil belajar gitu ya. Terus yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Nah, ini apa yang direncanakan? Ya tentu saja evaluasi pembelajarannya gitu. Nah, baik, berikutnya. Nah, poin kelima, ini dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang keenam juga dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Nah, ya, itu saja. Itu sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan.